Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Akibat menghina suara azan, pria ini tewas mengenaskan. Kisah nyata yang terjadi di Malaysia. Seorang pemuda bernama Rusman. Rusman adalah seorang pemuda yang hidup sendiri dan tidak memiliki kedua orang tua lagi atau yatim piatu. Dia sangat fobia terhadap suara kumandang azan. Padahal jarak antara rumah dan masjid cukup dekat, dan dia memiliki seorang paman yang taat beribadah. Pamannya seringkali sebagai muazin di masjid tersebut. Tapi sayang, Rusman terkadang marah-marah kepada pamannya. Singkat cerita, waktu sore itu, Rusman pulang dari kuliah. Dia berbaring di kamar, ingin beristirahat, padahal saat itu waktu menjelang sholat maghrib. Ketika matanya mau terpejam, tiba-tiba dia terkejut mendengarkan suara pamannya mengumandangkan azan di masjid sebelah rumahnya. Dia cukup kesal dan marah di dalam kamar karena dia merasa terusik tidurnya. Lalu ketika pamannya pulang, dia marah besar kepada pamannya. Dia mencaci maki pamannya. Dia bilang kepada pamannya bahwa azan tidak membawanya. Pamannya hanya mengelus dada dan selalu berdoa, semoga keponakannya Rusman secepatnya mendapatkan hidayah. Keesokan harinya lagi, waktu itu Rusman lagi di kamar, serta seperti kemarin, waktu saat menjelang maghrib, Rusman lagi main PlayStation. Dia mendengarkan suara pamannya lagi, mengumandangkan azan lagi. Dia marah dan dia berniat ingin mencuri speaker masjid agar tidak ada lagi suara azan. Tiba waktu sholat subuh, para jamaah masjid dan pamannya heboh. Digegerkannya speaker masjid yang hilang. Pamannya dan para jamaah masjid sudah berpikir pasti yang melakukannya Rusman. Namun sayang, mereka tidak ada bukti. Dan Ustadz Ferry menyarankan bahwa tidak boleh suuzon dan lebih baik iuran lagi untuk membeli speaker masjid yang baru lagi. Besoknya, Rusman merasa senang dengan apa yang dilakukannya semalam. Dia sekarang cukup lega dan bahagia. Dia bisa tidur, bisa main game dan bisa mendengarkan musik tanpa ada yang mengganggunya. Pikirnya, sekarang speaker sudah aku curi, sekarang aman. Tidak ada lagi yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia terkejut. Terdengar lantang suara azan memakai speaker. Gila, sudah aku curi kok masih ada yang azan, pikirnya. Rusman marah besar dan dia pun memutar musik dengan volume yang sangat keras sehingga terdengar ke masjid. Pikirnya, rasain kalian. Emang kalian pikir aku juga nggak bisa? Lalu di dalam masjid, Ustadz dan para jamaah masjid merasa terusik karena suara musik Rusman yang keras mengganggu mereka yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Akhirnya, para jamaah dan Ustadz Ferry mendatangi rumah Rusman untuk memberikan teguran. Namun, sesampainya di sana, yang didapat makian Rusman saja. Dan akhirnya, para jamaah masjid pulang. Mereka ingin mengusir Rusman dari desa itu. Namun, mereka masih memandang pamannya Rusman yang menjadi muazin di masjid desa itu. Waktu menjelang maghrib lagi, suara azan pamannya
yang merdu terdengar di telinga Rusman. Dia marah lagi, dan dia pun pergi ke masjid tempat pamannya yang lagi azan. Dia panggil keras pamannya, "Hentikan paman!" Sampai beberapa kali merebut mik dari tangan pamannya. Namun, pamannya tak menghiraukannya. Dan naas, saat Rusman mau mencabut colakan listriknya, tiba-tiba ia menyentuh kabel yang terbuka. Innalillahi. Rusman akhirnya tergeletak di lantai akibat kesetrum listrik. Pamannya selesai azan menoleh ke samping dan terkejut melihat keponakannya terbujur kaku di lantai. Jika kita punya waktu membuka Al-Quran, Allah Ta'ala dengan tegas berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 58. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal. Pemuda ini sebenarnya tahu bagaimana jika mempermainkan azan. Namun, mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Setelah kejadian baru tersadar bahwa menghina azan akan mendapat azab dari Allah, baik di dunia dan akhirat. Semoga kisah ini akan menjadikan kita pelajaran akan seruan azan. Kalaupun kita sedang sibuk, sempatkanlah sedikit untuk melakukan sholat. Kalaupun tidak atau belum melaksanakan sholat, jangan pernah menghina seruan Allah ini. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.